cara method learning ya. Kalau di sini kan ada 3 irisan ya. Kita ada kenal yang namanya supervised ya, unsupervised, kemudian machine learning. Mungkin kita coba gambarkan ya. Ini supervised ya. Kemudian di sini ada unsupervised ya. Kemudian di sini ada association learning ya. Ini di belakangnya semuanya pastinya ada learning gitu ya. Jadi kita coba membedakan dulu ya definisi supervised dan unsupervised gitu. Yang paling gampang teman-teman membedakan apakah dia supervised dan dia unsupervised ya. Ini kita bicara pada datasetnya ya. Datasetnya itu lengkap ya. Jadi dia memiliki atribut dan kelas gitu ya. Atau kelasnya biar ini ya. Class atau target atau label gitu ya. Kalau unsupervised ya, datasetnya dia hanya memiliki atribut. Ini yang membedakan antara supervised dan unsupervised. Ini perlu dipahami dulu ya. Kapan dataset ya, atau dataset di sini kan kita bisa menyebutnya pada data training ya, atau data latih ya. Itu dia terdiri dari atribut dan kelas gitu. Kalau unsupervised dia hanya memiliki atribut saja. Gitu. Nah, kira-kira poin pertama yang harus teman-teman ketahui adalah seperti ini. Kapan sebuah data set atau data training itu artinya kita akan menemukan dan kita belajar apa itu KDD ya, bagaimana cari SPDM, saya kira teman-teman clear ya. Kapan data itu bisa menemukan ada suatu label ya. Pastinya dari history data yang ada, kemudian dalam business understanding-nya kita sudah menentukan goals-nya itu apa ya. Kemudian ternyata goals itu bisa kita dapatkan dari data lampau ya. Contoh yang kemarin saya sampaikan misalkan data prediksi kelulusan. Data prediksi kelulusan kalau kita mengambil data mahasiswa yang sudah lulus ya, otomatis kita sudah tahu mahasiswa itu lulusnya berapa semester, berapa lama, ya. Sehingga itu bisa dijadikan label. Nah, kalau ada data label, data yang mempunyai label seperti itu ya, artinya itu masuk ke dalam supervised. Sedangkan pada saat goals yang kita ingin selesaikan ternyata belum ada labelnya pada data yang kita dapatkan, data yang kita punya. Gitu. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah hanya unsupervised learning. Ya. Dengan cara apa? Kita akan melakukan proses cluster. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang posisi association learning ya, ini artinya pola yang berbeda ya, karena kita akan mengikuti pola data yang saling terkait gitu ya, saling terkait ya. Jadi definisi asosiasi kan saling terkait itu artinya misalkan data muncul ya, maka data ini identik akan diikuti oleh data yang apa, data lain seperti apa. Paling gampang kemarin kita contohkan kalau association learning itu belanja ya dari hasil tracing untuk dalam satu kali transaksi ada berapa pembelian. Nah, yang kemarin saya contohkan awalnya hanya niat mau beli satu item barang ya, ternyata pada saat di kasir 3 tas yang dibawa misalkan seperti itu. Itu adalah pola-pola association goal. Coba kita kembali ke materi ya. Ini mungkin penjelasan secara umum yang sudah saya deskripsikan ya. Ini supervise ya, intinya sudah ada label ya, atau target atau kelas ya. Kemudian yang dilakukan dia akan mencari pola dari data yang sudah punya label itu. Gitu. Nanti kita langsung contohkan salah satu tekniknya.
Kemudian apa yang bisa masuk ke dalam supervised learning ya? Dalam data mining ternyata ada 3 nih. Proses estimasi, proses prediksi, dan proses klasifikasi. Nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Jadi di sini ternyata ada yang namanya prediksi ya. Nah ini 2 aja, estimasi, prediksi, dan klasifikasi. Kalau yang di cluster, di unsupervised ya, ini unsupervised ya. Ini unsupervised itu semuanya atribut gitu ya. Semuanya atribut, dan satu-satunya cara adalah dia hanya bisa dilakukan proses cluster ya. Ini ya. Ini ya. Kemudian yang terakhir association learning ya. Nah ini intinya ini ya, mencari produk item mana yang dibeli bersamaan. Ini kalau contoh kasusnya pada transaksi pembelian. Sebenarnya juga bisa di tracing untuk hal-hal yang sifatnya umum ya. Misalkan kita akan melihat fenomena misalkan ya, pada saat ada pandemi ya, ada wabah muncul, nanti identik akan diikuti oleh sesuatu apa, informasi apa, kebijakan apa, dan seterusnya. Kira-kira contoh umumnya kurang lebih bisa kemana-mana seperti itu. Nah, kalau algoritmanya kita ada yang namanya menggunakan ini ya, association rule ya. Association rule. Ini biar naik ke atas. Ini kurang lebih untuk pembagiannya. Sekarang kita masuk ke tekniknya gitu ya. Jadi kalau ini kan kita sudah mengelompokkan ini adalah metode learning ya. Kalau yang di sini kita menyebutnya dia adalah teknik atau model data mining ya. Belum algoritma gitu ya. Karena kalau algoritma itu nanti nginduk ke teknik. Dalam satu teknik kita akan punya banyak algoritma, punya banyak model lagi, kira-kira seperti itu. Tapi kita mempelajari kriteria teknik sekarang ya. Sekarang kita coba dari kelima ini kita akan coba ya. Estimasi, prediksi, dan klasifikasi. Kita jadikan satu, kenapa? Karena dia satu metode learning ya. Artinya kita bisa melakukan proses estimasi, prediksi maupun klasifikasi hanya pada saat kita mengelola data latih yang dia sudah memiliki label. Kemudian dataset kita sudah tahu ada membedakan 2 kelompok ya. Satu adalah dia sebagai atribut, kemudian dia sebagai label. Sekarang kita coba melihat dari sisi labelnya gitu ya. Ternyata kalau dari sisi label ya, si estimasi itu dia tipe dari labelnya itu dia harus numerik. Ini ya, kita bicara dari sisi labelnya gitu ya. Ini sama. Gitu. Ini ya, labelnya dia numerik ya. Sedang klasifikasi labelnya adalah kategori. Jadi kalau kita misalkan melihat pada prediksi kelulusan apakah dia tepat waktu atau tidak ya, itu kan artinya kategorikal. Berarti walaupun kalimatnya kita akan melakukan prediksi kelulusan, maka sebenarnya teknik yang kita pakai adalah klasifikasi. Itu labelnya kategorikal. Ini sudah ada perbedaan ya, berarti kita sudah bisa membedakan kalau kategorikal hanya klasik. Gitu. Ini kita coba kasih warna ya. Nah, ini sudah satu satu blok lah ya. Dia numerik, dia kategorikal. Gitu ya. Kita samakan aja.
Kemudian dari estimasi dan prediksi apakah sama? Kalau dari sisi label kita sudah menemukan, ini biar saya blok aja ya, biar ada bedanya gitu. Saya kasih ini yang supervise ya, unsupervised. Ini jangan sampai lupa ya, ini penting sekali soalnya ya. Ini saya kasih warna biru aja nih, biru. Association rule saya kasih warna misalkan ini aja 4. Nah, ya. Estimasi dan prediksi ini kan labelnya sama ya, dan dia sudah di blok supervise ya, supervised learning gitu ya, supervised learning ya. Ini dalam supervised learning gitu ya. Inilah kurang lebih. Oke, sekarang estimasi dan prediksi. Kalau labelnya sama, kita lihat atribut ya. Ada atribut apa yang membedakan? Ternyata ya, untuk kita bisa membedakan ya, di sini dia harus ada salah satu atribut ya. Jadi bicaranya harus ada atribut ya. Satu yang dia time series ya. Ini biar ada bedanya ya. Ini sudah ada pembeda ya antara, nah ini ya. Saya kira seperti ini. Jadi pada saat sama-sama labelnya numerik ya, kemudian ada time series atau tidak, maka kita akan menyebutnya dia bisa digunakan estimasi. Estimasi kemarin contohnya kita pengen tahu berapa lama pengantaran dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Itu kan berarti kita estimasi karena tidak ditanya kapan ya, kapan waktu pengantarannya. Tapi pada saat kita ingin memprediksi saham ya, saham itu kan di tanggal berapa, di trimester berapa, di kuartal berapa ya, atau di bulan apa, tahun berapa ya. Artinya ada hal-hal yang sifatnya waktu. Tapi yang paling gampang kita melihat dia time series atau bukan, itu nanti ada atribut yang isinya adalah rentet waktu. Kata rentet waktu ya dia harus harus konsisten ya. Kalau yang diminta tanggal ya time seriesnya harian. Kalau yang diminta minggu ya time seriesnya mingguan. Kalau yang diminta bulan ya time seriesnya bulanan, kira-kira seperti itu. Dari sini kira-kira masuk oke ya. Nanti saya baru jelaskan slide-nya. Kemudian yang berikutnya unsupervised ya. Dia hanya cluster ya. Kemudian karena cluster ya sudah kriterianya sudah jelas ya. Kriterianya sudah jelas bahwa ini adalah data dengan posisi data training, dia hanya atribut ya. Jadi tujuannya hanya melakukan proses identifikasi atau pelabelan grup gitu ya. Artinya kita dapat kelompoknya dulu baru kita lakukan labeling. Itu bedanya cluster dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi kan kita sudah tahu, kita sudah menentukan ada kelompok kuning, hijau, biru ya. Kemudian datanya akan kita masukkan ke kuning, hijau, biru. Tapi kalau cluster itu kita punya 3 grup ya, 3 kelompok. 3 kelompok itu kita nggak tahu ya. Si kelompok yang di grup pertama itu warnanya apa misalkan. Yang kedua, ketiga belum tahu. Setelah kita melihat sampel kriteria dari data yang ada, oh berarti ini kelompok umum, ini kelompok biru, ini kelompok hijau. Itu perbedaan antara proses mengklaster dengan mengklasifikasi. Sehingga paling gampang kita membedakan adalah dari ranah unsupervised atau supervised ya. Itu dalam konteks kacamata machine learning atau data mining gitu ya. Kemudian yang terakhir association rule ya, ini sudah jelas berbeda gitu. Jadi ini sudah pasti kalau
kita nggak bisa menggunakan teknik-teknik di atas ya. Kemudian kita lihat bagaimana pola datanya. Oh, ternyata pola datanya itu pola yang sifatnya nanti saling terkait. Ya sudah, itu artinya kita menggunakan association rule. Ini biar saya. Nah, ini kayaknya enaknya biar saya share aja ya ke grup ya, biar teman-teman ada catatan yang khusus gitu ya. Karena ini sangat penting ya. Ntar saya buka Telegram dulu. Nah, kalian, kita lanjut ya. Nah, coba kita cek di slide ya. Nah, kita mulai dari estimasi. Estimasi ini ya, jadi hampir mirip dengan klasifikasi, tapi target kelas adalah numerik ya. Dan ini nanti karena supervise ya, maka target ditentukan ya, target ini kan berarti kelas, ditentukan berdasarkan variabel prediktor atau atribut. Nah, ini algoritmanya nanti ya. Ini contohnya ya, jadi outputnya, labelnya dia sifatnya numerik. Ya. Sehingga output yang didapatkan, dia berupa, apa ini namanya, formula gitu ya. Tapi formula nilai-nilai ini tergenerate ya, berdasarkan pola-pola dari data-data yang diolah sebelumnya gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan pada saat ada data baru ya dengan nilai yang sangat bervariasi, maka kita bisa memberikan rumus ini sehingga kita bisa memprediksi berapa nilai performance kira-kira seperti itu. Prediksi hampir sama ya, sama persis dengan estimasi ya. Yang membedakan ya hanya satu itu, dia datanya adalah time series. Gitu. Labelnya sama-sama numerik ya. Tadi ya, istilah prediksi bisa digunakan klasifikasi yang saya contohkan, prediksi kelulusan ternyata klasifikasi. Intinya adalah dia time series dan labelnya harus numerik. Gitu. Dan algoritma kalau kita lihat, semua yang bisa dipakai di estimasi, dia juga bisa digunakan untuk prediksi. Nah ini ya, contoh ya, ini labelnya adalah volume. Kita volume dia datanya numerik ya. Kemudian di sini ada salah satu atributnya, dia adalah time series. Definisi time series itu apa? Jadi otomatis tipenya adalah date ya, date time ya, waktu ya. Tetapi series ya, series itu artinya ya seperti ini ya. Kita cek, oh ini ada tanggal 11, 12 sampai tanggal 28. Ganti bulan ini artinya data per tanggal. Pada saat datanya seperti ini kemudian loncat-loncat, adanya 11 April, ada lagi berapa, kalau ternyata itu misi yang nggak bisa diolah gitu ya. Kecuali kalau memang ya transaksinya memang tanggalnya seperti itu kan berbeda gitu. Tapi dia harus serial, waktu serial gitu ya. Ini tanggal, ini kalau tanggal seperti lengkap ya. Artinya kita bisa memprediksi bulanan, memprediksi mingguan, memprediksi tahunan ya. Tapi nanti datanya harus diakumulasi, mungkin diakumulasi di rata-rata. Jadi misalkan per 10 hari, per 20 hari, per 1 bulan ya, per tahun dan sebagainya. Itu definisi dari time series ya. Ini teman-teman harus paham dulu. Oke, ini contohnya untuk harga saham misalkan ya. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi. Nah, ini sudah terlepas ya karena yang jelas kelasnya nominal gitu ya, kelasnya nominal. Ini contoh ya. Apabila target kelas label adalah ingin memprediksi suatu pendapatan ya, maka digunakan nilai nominal pendapatan besar, pendapatan menengah, pendapatan kecil. Tapi kalau kelasnya ini ternyata nilai pendapatannya itu tidak klasifikasi, tetapi bisa estimasi, bisa prediksi tergantung nanti ada acuan tanggal untuk prediksinya atau tidak. Ini ya, contoh lain, misalkan kita ada rekomendasi kontak lens ya, dia nanti ada soft, hard, dan known. Gitu. Algoritmanya sudah berbeda ya. Kalau yang prediksi tadi, ini ya, semua algoritma estimasi ya, ini dapat digunakan untuk prediksi atau forecasting. Gitu ya. Semuanya. Tapi kalau klasifikasi sudah merupakan sesuatu yang berbeda. Ini ada
naik base, KNN, dan seterusnya. Nanti yang naik base akan kita praktekkan di sesi pertemuan hari ini. Ini contoh untuk klasifikasi gitu ya, rekomendasi main golf ya. Yang kita soroti adalah, oh ini labelnya play ya, adalah no dan yes gitu ya. Jadi outputnya kurang lebih kita bisa membuat sebuah pohon keputusan seperti ini. Kontak lens sama ya. Kemudian cluster ini ya. Cluster tadi ya, ini kuncinya adalah untuk melakukan pengelompokan data, hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip ya. Jadi dalam satu cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain ya, dan memiliki perbedaan dibandingkan dengan data dari cluster lain. Ini mungkin gambarannya nanti kalian bisa baca ya. Misalkan kita melihat ya di sekitar kita gitu, yang namanya data itu cenderung dia akan bisa dengan sendirinya ya, kita akan tahu kedekatan tiap-tiap data itu. Contoh yang paling gampang di sini teman-teman ada bidang minat ya. Saya suka bermain bulu tangkis gitu. Saya suka bermain musik ya. Saya suka bermain basket. Secara otomatis pasti ada ketertarikan untuk gabung ke UKM bulu tangkis, ke UKM basket, ke UKM musik atau yang lain. Atau teman-teman yang saya dari Kalimantan gitu ya. Kemudian pada saat di kelas ada orang Kalimantan, pasti akan ada ketertarikan untuk ngobrol, untuk saling tahu, untuk lebih mengenal dan seterusnya. Itu kenapa ada istilahnya kita bisa melakukan cluster gitu ya. Jadi cluster itu ternyata dari kondisi data ya, itu cenderung bisa kita kelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri kedekatan satu dengan yang lain. Ini ya, contoh misalkan clustering jenis gaya hidup atau kita di kampus aja ya, kita pengen tahu tipe-tipe mahasiswa gitu ya. Tipe-tipe mahasiswa itu kan kita secara sekilas bisa tahu ya, ada mahasiswa yang dia ke kampus itu kalau ada jadwal ya, selain nggak ada jadwal kuliah ya dia akan kembali ke kos. Ya. Atau ada yang mahasiswa yang berangkat entah dari kos dari rumah pagi pulangnya malam ya, karena di kampus banyak sekali kegiatan. Gitu. Nah ini hal-hal yang sifatnya kurang lebih bisa kita lakukan proses cluster. Yang paling gampang identifikasi dari data adalah pada saat semua yang kita proses dia adalah atribut, gitu ya. Dia adalah atribut, tidak ada labelnya gitu ya. Nah ini ya, ini cenderung data-data itu dia akan mengalami suatu proses pengelompokan seperti ini. Yang terakhir asosiasi gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya ini ya muncul bersamaan ya, atau keterkaitan data tadi ya. Pada saat teman-teman kesualayan, coba dicek ya. Misalkan belanja atau gini aja, misalkan makan ya. Makan itu kan kalau misalkan kita akan ambil lauk sayur asem ya, itu kan cenderung sayur asem akan memiliki pasangannya. Ya. Apakah sayur asem paling enak kalau sayur asem sama ikan goreng misalkan ya, atau kalau sayur sop ya pasangannya apa dan seterusnya gitu. Itu gambaran bagaimana cara method learning ya dari sebuah proses asosiasi ya, klasifikasi, estimasi maupun prediksi. Menghitung di antara dua atau skill untuk belajar cek, ada 200 orang yang memabun. Nah, ternyata dari 200 orang membeli sabun, dia akan beli Fanta juga. Itu ada 50 orang. Nah, ini kan bisa kita akan mendapatkan apa itu nilai support dan nilai confidence. Ini dari algoritma ini algoritma dari tiap teknik atau model gitu ya. Estimasi prediksi sama regresi linear, neural network ya, SVM gitu ya.
klasifikasi, NIST, KNN, C45, D3, chart, linear discriminant analysis, dan seterusnya. Cluster ada K-means, K-medoids, dan seterusnya. Association yang paling umum memang ada dua ini ya, a priori, kemudian FP growth. Ini kalau kita melihat ya, pola-pola yang ada dari sebuah teknik gitu ya. Yang pertama kalau dia outputnya atau polanya berupa formula atau suatu function ya, artinya dia adalah mengolah data-data yang labelnya numerik dan supervised ya. Jadi dia adalah kemungkinan dari bagaimana suatu prediksi atau estimasi akan dilakukan, itu hasilnya berupa formula atau function. Yang kedua, pada saat outputnya berupa decision tree, yang otomatis dia hanya klasifikasi ya, yang bisa menjadikan membentuk output atau keluaran sebagai sebuah decision tree. Kemudian yang ketiga ya, rule ya, aturan. Aturan itu ya sekarang jadi sebuah model aturan ya, then else, if, dan atau aturan di sini yang dimaksud adalah namanya association rule itu kan aturan. Jadi ini juga outputnya berupa rule. Kemudian yang terakhir ya, tadi kan estimasi yang nomor satu, klasifikasi di nomor 2, 3 ya, kemudian asosiasi di nomor 3, yang terakhir pastinya si unsupervised ya, dia akan membuat sebuah output atau pola cluster. Ini kalau tahapan umum ya, input ya, metode, output, kemudian kita bisa melakukan evaluasi. Ini evaluasi juga menyesuaikan ya kriteria tadi. Kalau labelnya numerik ya kita gunakan root mean square error gitu ya. Kita akan klasifikasi sebuah association lebih detail. Nah ini intinya teman-teman bisa membedakan ini ya nanti ya. 5 peran utama data mining jelas ya, teknik ya, ada estimasi, prediksi, klasifikasi, cluster, kemudian asosiasi. Algoritma skip dulu aja ya, nanti sambil jalan kita akan mempelajari sampel dari tiap-tiap algoritma dari teknik yang ada. Beda estimasi dan prediksi, ini buka catatan yang tadi ya, ini ada pada atribut ya, karena satunya time series, satunya bukan. Estimasi klasifikasi ada pada label ya, satunya kategorikal, satunya numerik ya. Perbedaan klasifikasi dan cluster ini pada apanya nih? Pada data training ya. Satunya adalah data yang memiliki label, satunya data yang tidak memiliki label atau semuanya atribut. Dan jawaban nomor 5 itu juga menjawab nomor 7 gitu ya. Clustering dan prediksi ya, hampir sama ya, jawabannya hampir sama dengan nomor yang 5 ya, hanya nanti bedanya ditambahkan selain satunya punya label, satunya tidak punya label. Yang punya label harus ada data time series gitu. Tahapan utama proses tadi ya, input, model, hasil, kemudian evaluasi. Oke, ini penjelasan untuk sesi minggu yang keempat kemarin ya. Sebelum saya teruskan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Sambil saya cari dulu untuk yang studi kasus ya. Saya buka Excel-nya aja. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Maaf Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau soal klasifikasi, kalau datanya image itu cara nentuin atribut sama kelasnya gimana Pak? Oh, kalau datanya image ya. Iya. Kalau datanya image ya sama ya, pasti kategorikal ya. Jadi misalkan kita akan memprediksi suatu gambar itu, yang paling gampang ya, itu gambar hewan anjing, hewan kucing gitu ya. Artinya sebelumnya kita sudah ada koleksi, contohnya aja nih, dataset
apa ya? Sebentar. Image dataset ya. Tinggal gitu aja ya, contoh ya. Biar ada gambaran sekalian ya. Ini pasti datasetnya dia sudah ya ini ya. Ini kan labelnya nih. Oh ini gambar bike, ini gambar mobil, ini gambar kucing, ini gambar anjing ya, ini gambar bunga gitu ya, ini gambar kuda, ini gambar manusia. Termasuk kalau kita bicara deteksi wajah apakah itu laki-laki perempuan ya, artinya kita sudah punya koleksi dulu ya dalam folder laki-laki, dalam folder perempuan, di dalamnya ya gambar-gambar yang itu tadi. Kalau kita cek, nah ini kan, sehingga pada saat kita akan mengetes mesinnya, kita coba kasih gambar ayam gitu ya. Ya dia akan harusnya tidak terdeteksi sebagai gambar kucing gitu. Jadi tetap definisi label untuk klasifikasi ya ini kita sudah punya foldernya, tetapi kita sudah punya contoh-contoh datasetnya gitu. Gitu Mas. Oh iya Pak, baik Pak, paham Pak. Jadi kalau misal nggak di dalam folder gitu nggak boleh ya Pak ya? Tidak masalah, ini kan contoh bentuk. Contoh bentuk aja. Kita bisa saja dalam sebuah data tersimpan di data. Jadi ada data tabularnya gitu ya, ada data deskripsinya. Kemudian tetap kalau kita image processing ya yang kita olah harus file image-nya gitu. Jadi bisa folder, bisa dalam sebuah kamus data atau dalam sebuah JSON, dalam sebuah XML itu bisa ada identitasnya gitu. Tapi tetap nanti aksesnya harus gambar gitu. Gambarnya harus bisa terakses. Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak. Ya, istilahnya metadata. Saya mau ngomong metadata nggak ketemu metadata. Ya Pak, siap. Ini contoh lagi ya. Ini yang pernah saya proses ini ya. Nah, ini kan juga ada labelnya nih. Ini ya. Dia terdiagnosa kanker ganas atau tidak gitu ya. Ini kategorikalnya gitu ya. Nanti kalau kita klik ya ada contoh-contohnya ini ya. Misalkan si malignan ya. Nah, malignan ini ada contoh 6868. Ini udah ini. Ini labelnya, ini objek datanya. Itu kalau image processing. Dan ini pasti supervised ya. Kenapa? Ada contohnya. Contoh si malignan ada 6.869 contoh. Sehingga nanti kalau ada gambar objek baru, kita akan mencoba mendeteksi ini termasuk cancer atau bukan, ganas atau tidak. Nah, maka yang kita learning adalah data awalnya ini. Itu definisi supervised. Ya. Ini saya ada data, mana tadi? Ini ya. Kita akan coba bedah sebuah kasus yang sederhana dulu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ngasih pendapat gitu ya. Coba saya buka yang versi ini dulu ya. Yang versi, nah baterainya udah mau habis. Application. Saya aktifkan dulu servisnya ya. Mati servis database-nya. Oke, sudah running. Ini saya ada contoh kasus ya. Jadi kalau
kita belajar di PDD itu knowledge discovery database gitu ya. Itu ini sama ya. Ini sudah di tahap selection data gitu ya, selection data gitu. Sekilas coba saya sampaikan ya. Di sini saya sudah punya beberapa koleksi data ini, mulai dari satu ya, ini sampai ada 27.266 record data mahasiswa ya. Ini kalau nggak salah dari tahun berapa sampai terakhir tahun 2021 ya. Coba kalau saya cek di tahun masuknya itu dari tahun 2012 sampai tahun 2021 gitu ya. Saya dapatkan di sini ada data-data, misalkan di sini saya punya data NIM ya. Tapi NIM di sini kan saya nggak butuh NIM real ya. Bahkan ini juga bisa kita hilangkan dari atribut ya, nggak kita jadikan atribut ya. Jadi ini sebatas counter ya. Kemudian fakultas, program studi, tahun masuk ya, jenis kelamin ya. Ini tahun masuk juga sebenarnya kita bisa memperkirakan bulan masuk ya, karena kan teman-teman kapan mulai menginjakan diterima register ya di kampus Udinus kan yang kapan sudah dimulai aktivitas sebagai mahasiswa kan sudah bisa kita deteksi bulan. Artinya dari tahun masuk ini kita sudah bisa dapat bulan dan tahun gitu ya. Di sini hanya dikasih info cuma tahun. Ini kelamin ya, kota asal ini masih kode, ini mulai dari kode provinsi, kabupaten kota ini juga bisa di tracking. Jumlah ajuan cuti ya, jumlah ajuan cuti itu kalau kita cek datanya ini ya, ada beberapa yang sampai 3 semester, 2 semester gitu ya. Kemudian ada jumlah tunggaan, ya, ini jumlah tunggaan coba kita cek. Ternyata jumlah tunggaan datanya kosong semua, artinya nanti kita hilangkan ini saja ya. Kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir ini otomatis kita bisa mendapatkan data-data usia ya. Kemudian beasiswa, ini data ada yang sampai 3 beasiswa, 2 beasiswa gitu ya. Kemudian marital, status nikah ya. Ini marital, ada yang missing value gitu ya. Karena kan ini tahapannya kita baru sampai selection ya, artinya belum di cleaning, belum di transform dan seterusnya. Jumlah aktivitas kemahasiswaan ya. Nah ini ada yang dia aktif dalam 7 kegiatan kemahasiswaan ya, luar biasa ya. Kemudian prestasi ini, prestasi ada yang prestasinya sampai 49 kali juara ya, luar biasa ya. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa nih. Ada yang 15, 14 ya. Kemudian indeks prestasi dari semester 1 sampai 14 ya. Dan yang terakhir di sini ada tanggal yudisium ya. Artinya tanggal yudisium itu berarti yang dia sudah dinyatakan lulus karena sudah ada atribut tanggal yudisium. Nah, kalau sekilas kita lihat di sini, kira-kira ini kalau kita terapkan di materi tadi ya, method learning-nya masuk di method learning yang apa? Ada yang mau ngasih pendapat nggak kira-kira? Yuk silakan sambil nanti kita bareng-bareng. Klasifikasi, Pak. Mana nih suaranya kok pelan sekali? Halo? Klasifikasi. Kalau klasifikasi labelnya apa? Yuk yang lain boleh ya. Open mic nggak apa-apa biar kita interaktif ya. Biar lebih ada bayangan pengen saya. Ini tadi Mas Dani Suara bilangnya klasifikasi. Kalau klasifikasi kan berarti supervise ya. Dia harus punya label. Labelnya apa kira-kira? Bagaimana Mas Danis ya? Mas Danis. Atau siapa nih yang mau coba jawab?
Mohon maaf Pak, prediksi Pak. Kalau prediksi labelnya apa? Tanggal yudisium. Prediksi tanggal yudisium. Kalau tanggal yudisium, atribut time series-nya mana? Ada emang di sini time series. Tanggal lahir time series bukan? Bukan Pak. Ya, time series-nya mana? Hanya tahun masuk saja sih Pak. Iya, ada time series nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ini ya. Yang lain coba. Tadi kata Mas Danis, awalnya klasifikasi diralat jadi prediksi. Saya tanya label, tanggal yudisium. Ya, tanggal yudisium itu outputnya berupa apa itu? Bukan tanggal yudisiumnya sebenarnya ya, yang nanti jadi label kalau misalkan estimasi atau prediksi. Tetapi kita bisa melihat di sini dia akan menempuh berapa bulan kuliah gitu kan. Itu kan otomatis bisa memprediksi berapa lama kelulusan. Nah, kalau berapa jumlah bulannya itu bisa pakai estimasi bukan prediksi ya, karena data ini nggak mungkin kita lakukan proses prediksi karena nggak ada time series ya. Jangan kepancing karena ada tanggal yudisium itu prediksi ya. Jadi kalau kita pengen memprediksi kapan dia lulus ya, itu kita bisa memprediksi di sini. Kita melihat labelnya apa ya? Tahun masuk dengan tanggal yudisium. Betul ya? Artinya kita bisa memprediksi jumlah bulan studi. Itu ya, itu kita bisa memprediksi itu tekniknya estimasi gitu ya. Gitu Mas Danis. Paham ya? Ya, paham Pak. Nah, ya. Atau kita juga bisa mengklasifikasi. Jadi dari tanggal yudisium sama dengan tahun masuk ya, kita bisa meng-create sebuah label adalah dia lulus tepat waktu atau tidak. Dia lulus lebih dari 8 semester atau tidak. Kalau semester kita bulankan kan juga bisa gitu. Itu berarti kita prosesnya adalah klasifikasi gitu ya. Tapi kalau yang kita dapatkan adalah data-data numerik tadi ya, jumlah bulannya itu adalah estimasi. Atau bisa juga kita lakukan ini sebagai proses cluster gitu ya. Jadi proses cluster kalau kita lakukan, kalau ternyata goals-nya nggak ada, kita cari labelnya itu nggak ada, maka kita bisa cluster. Contohnya misalkan tadi kita akan mengcluster tipe-tipe mahasiswa gitu. Apakah mahasiswa yang nilai akademiknya baik, kemudian non akademiknya baik, atau yang seperti apa gitu. Itu nanti label itu akan kita ketahui setelah setelah kita mendapatkan kelompok datanya, kira-kira seperti itu. Jadi otomatis juga kita akan melakukan pemrosesan materi minggu yang kedua dan ketiga ya, bagaimana menyajikan data-data ini ke dalam bentuk-bentuk yang kita inginkan gitu ya. Termasuk pemilihan atributnya, kan nggak semuanya jadi atribut ini. Ini contoh saya akan memproses data ini tujuannya untuk memprediksi kelulusan ya. Ini nanti datanya kurang lebih seperti ini. Nah, saya masuk ke sini dulu, yang ini dulu apa ya? Ya ini ya, ini kan saya bisa menambah beberapa kolom lagi ya, misalkan masa studi bulan, kan bisa saya dapatkan ini. Masa studi tahun ya. Kalau tahun kan otomatis sudah pasti kita bisa mendeteksi berapa semesternya, atau dari bulan kan juga kita sudah bisa mendeteksi berapa semester gitu ya. Tapi karena di sini yang akan saya gunakan adalah untuk ini kayaknya ya. Untuk grade ya, grade ini nanti dia lulus tepat waktu atau tidak. Nah ini contoh-contoh data yang saya sajikan. Saya milih atribut, kemudian ini datanya udah berubah dari tadi ya. Dia ada proses konversi kategori 4, kategori 3, kategori 2 ya. Kemudian marital juga 1-2 ya, karena hanya menikah dan tidak menikah. Tadi yang missing value diapakan, kemarin sudah saya contohkan ya, bagaimana prosesnya. Kota asal di sini juga saya hanya butuh mendeteksi dia dalam Semarang atau luar Semarang ya, jumlah beasiswa,
karena saya rasa walaupun datanya numerik tapi masih bisa kategori ya. Ini kan masih kategorikal karena hanya ada 3 varian isian juga tetap saya pertahankan seperti ini. Kemudian jumlah ajuan cuti ya, ini ada kebetulan yang ini saya sudah seleksi yang A ya, itu hanya ada 2, 1 dan 0 gitu ya. Aktivitas kemahasiswaan walaupun numerik ini juga masih kategorikal kalau saya lihat ya. Jumlah prestasi juga sama ya, walaupun datanya numerik tapi juga masih kategorikal karena varian nilainya tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian indeks prestasi juga saya kelompokkan ya, ada yang kategori 4, kategori 3, kategori 2, kategori 1 dan seterusnya. Ini contoh biar teman gambaran ya bagaimana bisa memprediksi pengolahan data kemudian output apa yang akan dipilih. Saya kira itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal sesi saya coba jelaskan mengenai klasifikasi. Nah, saya buka materinya dulu. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini materi yang pertemuan kelima ya. Kita coba membahas mengenai salah satu model, salah satu algoritma dalam menyelesaikan sebuah permasalahan klasifikasi ya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan ini ya, naive Bayes ya. Ini kalau klasifikasi itu sudah jelasnya nominal ya, apa kategorikal ya, kemudian supervised ya. Algoritmanya ada beberapa. Kita coba pakai proses probabilitas ya dalam kita menentukan sebuah klasifikasi. Ya. Jadi kalau kita bicara Bayesian classification ya, ini pengklasifikasian statistik ya yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan kelas ya. Dan dasarnya pada teorema Bayes ya. Kemudian ini sudah dibuktikan dia memiliki performa ya hampir sama dengan algoritma-algoritma yang baik gitu ya, terutama pada database dengan skala yang besar gitu. Ini kalau kita bicara pada ya. Jadi kalau penjelasan rumus teorema Bayes ya, ini kita cek kurang lebih intinya kita mencari sebuah nilai probabilitas gitu ya. Di sini kalau yang kita cari adalah bagaimana probabilitas ya dari H terhadap X ya. Ini bacanya adalah probabilitas X berdasarkan kondisi H gitu ya. Maka kita akan mencari dulu berapa probabilitas X berdasar kondisi H dikalikan probabilitas H dibagi probabilitas X. Ini rumus dasarnya. Coba kita langsung ke contoh kasus ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah kelasnya kategorikal ya. Kemudian yang kedua, ini kalau kita amati semua atribut ya. Ini kan atributnya ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini ID nggak masuk atribut. Sekali lagi kita nggak butuh identitas unik dari data ya untuk memproses sebuah machine learning ya. Kemudian semuanya datanya kategorikal ya. Ini ada usia. Usia sudah dikelompokkan ya. Kurang dari sama dengan 30, 31 sampai dengan 40, kemudian yang lebih dari 40. Income ini juga kategorikal ya. Ada 1, 2, dan 3. Student ada 2 jenis data juga ya dan tidak.
kemudian credit rating ya, ini ada 2 juga ya, kemudian yang terakhir kelas kategorial. Nah, di sini kasusnya adalah, nah ini kok nggak bisa hilang. Kasusnya di sini adalah kita punya sebuah data asing gitu ya, data testing, ini kan data latihnya. Kita pengen tahu si X ini nanti akan masuk ke kelas Y apa kelas tidak. Nah, konsepnya kita akan mencoba mencarikan dia kelas ya, memprediksikan kelasnya dia itu berdasarkan nilai probabilitas. Maka formulanya adalah ini ya, kita ternyata akan mencari berapa nilai probabilitas ya, kelas yang ke-1 atau kelas yang kedua terhadap X. Atau dibalik ya, berapa nilai probabilitas ya, data X ini masuk ke kelas 1 atau kelas 2. Kan sama ya, makanya rumusnya kurang lebih seperti ini. Nah, caranya adalah yang pertama kita akan mencari nilai probabilitas kelas. Probabilitas kelas dari mana? Coba kita lihat ya. Dari kelas iya dan kelas tidak di sini ada berapa jumlah kelas iya dan ada berapa jumlah kelas tidaknya. Yang kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilai probabilitasnya ada di jumlah data 14. Berarti kelasnya itu ada 9/14. Ini baru probabilitas kelas ya. Kelas tidak juga sama, nanti dicari seperti itu. Kemudian kita akan coba mencari, ini ada rumus iteratif ya, perulangan ya. Bentar, ada telepon. Saya mana dulu. Ini ada perulangan ya, jadi K sama dengan 1 sampai dengan ke N. K itu apa? K itu adalah berapa jumlah atributnya. Di sini kan atribut punya tiap-tiap data ya. Ini ada atribut usia, atribut income, dan seterusnya gitu ya. Ini nanti kita cari probabilitas tiap-tiap atribut ini ya. XK ya. Ini kan probabilitas datanya gitu kan. Terhadap C1. Jadi misalkan kita akan tahu usia kurang dari sama dengan 30 itu ada berapa data dengan nilai itu di kelas ya dan kelas tidak. Nah, itu kita akan cari. Nah, begitu juga si income, student, credit ya. Makanya ada proses perulangan ya. Ini nanti tiap-tiap nilai probabilitasnya kita kalikan. Karena di sini adalah lambang projection ya. Jadi kita kalikan. Oke, ini ya kurang lebih perhitungannya di halaman setelahnya. Ini probabilitas kelasnya tadi yang saya jelaskan ya, ada 9 dari 14 itu 0,6, 5 dari 14 itu 0,35 ya. Kemudian untuk probabilitas tiap-tiap atribut ya terhadap kelas ya. Atribut dengan nilai kurang dari sama dengan 30. Ini kan yang kita cari, kita kan akan mencari ini ya. Nah, maka acuannya adalah nilai-nilainya ini gitu. Ya. Untuk atribut kurang dari sama dengan 30 di kelas dia ya, ternyata ada 2/9. Berarti di sini dari kelas dia itu ada atribut usia yang nilainya kurang dari sama dengan 30. Ini kita cari semuanya ketemu ya. Rumusnya apa tadi? Dikalikan ya. Dikalikan, ini artinya perkalian ya. Sehingga kita akan mengalihkan semua datanya ini. Untuk tiap-tiap yang dia. Yang dia itu berarti kan 0,22 ya, ini ya. Kemudian 0,44 ya, 0,667 dan 0,667. Hasilnya 0,044. Yang tidak juga sama ya, hasilnya 0,019. Kemudian ini masih perlu kita kalikan dengan atribut dengan variabel probabilitas kelas ya. Sehingga di sini kita kalikan yang ini ya, dikalikan probabilitas kelas. 0,643 kita dapatkan dari sini. Sehingga ketemulah untuk yang kelas ya ada 0,028, kelas tidak ada 0,007. Sehingga dia akan dinyatakan lebih besar, otomatis dia diklaim masuk ke kelas akan membeli komputer.
Nah, kira-kira seperti itu. Pak, kenapa datanya harus kategorikal? Bisa numerik ya, data-data ini bisa numerik, tapi caranya nanti berbeda. Nah, kita akan coba simulasikan di Python ya. Saya aktifkan dulu. Finalnya, ini coba saya besarkan ya. Ini ya, ini langsung, kalau di T4 saya kira hanya visualisasi data, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Kita masuk ke TM yang ke-5. Ini saya restart akun dulu ya. Oke, ini, jadi di sini ada, nah, di sini kita pakai beberapa library, ini karena sudah semuanya terinstall, jadi bisa langsung saya panggil. Kemudian saya coba buka datasetnya dulu ya. Saya buka datasetnya dulu, oh di sini ya. Saya buka datasetnya dulu. Nah, ini datasetnya ya. Gender, usia, kemudian estimasi pendapatan, kemudian nanti kelasnya adalah membeli dan tidak gitu kurang lebih. Jadi yang paling mungkin kita bisa punya 3 atribut ya, 3 atribut, kemudian tapi di sini kita akan coba pakai hanya usia dan estimated salary, kemudian labelnya adalah 0 dan 1. Kita lihat ini datanya numerik, dan biar membedakan dengan yang tadi, ini kita biarkan saja. Terus transformasi ke kategorikal gitu ya. Tetapi, nah ini ya, nanti coba saya lanjutkan. Kita panggil dulu ya. Nah, otomatis kita akan menyeleksi. Ini ilog 2,3 itu kita akan, karena hanya akan memanggil 2 atribut tadi ya. Sehingga kita sekarang punya ini untuk labelnya, dan ini untuk ini ya, usia dan estimated salary ya. Ini. Kemudian karena ini supervise ya, ini kan datanya kebetulan sudah bagus lah, nggak usah ada pemrosesan gitu, karena kita fokusnya di klasifikasinya. Ini kita lakukan proses split ya. Ini kalau kita cek hanya itu ada kurang lebih 400 record ya, 400 record. Di sini kita akan mengambil 25% untuk testing ya. Artinya kita akan punya 100 data testing, 300 data training. Nah, ini untuk datanya seperti ini ya. Kemudian kita lakukan proses scaling ya. Ini kita sudah pakai ini ya, Escalern ya. Teman-teman sering buka ini ya. Misalkan untuk itu kita standar scaler ya. Nanti teman-teman bisa buka dokumentasinya seperti apa. Kalau kita jalankan perintahnya, setelah kita lakukan proses scaling ya, itu datanya otomatis sudah dengan format yang berbeda. Ini teknik transformasi ya, salah satunya ya. Tapi kalau yang testingnya masih tetap 0 dan 1. Jadi dari data bentuk ini ya, kita transform ke dalam data bentuk seperti ini. Ya, kemudian data testingnya ini. Nah ini ya, yang menarik ini ya. Nah if bias, coba kita cek dulu ya. Kita cari di sini aja. Oh, nggak di sini, ini aja nih.
langsung aja. Nah ini ya. Di dalam satu algoritma naive Bayes ya, dari teori basic yang tadi kita bedah ya, ternyata di dalamnya itu ada banyak. Ada naive Bayes. Ini yang saya maksud data-data numerik. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kita contohkan itu cenderung ke sini, categorical naive Bayes ya. Jadi data-datanya harus dilakukan proses kategorikal. Jadi kalau formulanya kita pakai nilai probabilitas yang tadi di PowerPoint ya, kemudian datanya numerik, itu pasti banyak ketemu probabilitas kosong ya, karena kan nilainya variannya terlalu banyak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman silakan bisa cek ya. Ada multinomial, komplement ya, Bernoulli dan seterusnya. Ini pengembangan ke depannya teman-teman harus banyak melakukan proses eksperimen. Hampir sama ya, ini kan nantinya tadi yang kita pelajari nih, sama persis nih proses nilai-nilai probability-nya. Ini kalau Gaussian ya seperti ini. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Kita coba jalankan dulu. Yes, ya. Ini sudah tereksekusi gitu ya. Kalau tadi kita simulasi berapa rekod 14 dengan 4 itu cukup panjang ya. Dengan prosesan dengan komputasi itu pastinya ya harusnya lebih cepat. Ya. Ini tadi 400 data training diproses hanya dalam waktu berapa milisecond gitu ya. Kemudian ini hasilnya. Nah, kita coba melakukan prediksi dari data testing ya, dari 100 data. Di sini kan kita punya IETS, ini kan data aktual ya. Data aktual itu artinya data-data yang, kalau dia nilainya 35, kemudian estimasi pendapatannya 79.000 ya, maka kelasnya 0. Ini namanya data aktual. Data pengecekan ya, di data tadi ya, kita prediksikan, kita akan punya nilai-nilai prediksi. Ini berdasarkan perhitungan rumus ya, perhitungan naive Bayes-nya gitu ya. Sehingga kalau kita bandingkan ya, ini kan misalkan yang aslinya, ini aslinya ini ya, tesnya ya. Aslinya 0, prediksinya 0, cocok ya. Kita coba ke kanan ya. Ini ada sampai sini betul, lah ini ya. Ini aslinya 0, ternyata nilai prediksinya 1. Nah ini definisi kita akan bisa melakukan proses perhitungan performa dari naive Bayes yang kita lakukan di data ini gitu ya. Ada yang berbeda. Nah, ini nanti materi berikutnya belajar bagaimana melakukan proses evaluasi gitu. Ada yang namanya confusion metric ya. Ini kalau kita cek, ini datanya jumlahnya harus 100 ini ya. Karena tadi kan nilai yang kita testing ada 100 ya. Nah, di sini kalau kita sudah bisa membaca tabel confusion metric ya, ini ada 10 yang salah nih. Di sini ada true negatif ya, kemudian ada false positif. True negatifnya 3, false positifnya 7 ya. Ini kalau false negatifnya ada 25. Artinya ada 7 dan 3 yang miss. Jadi ada 3 yang seharusnya masuk ke 1 ya, dia diklaim 0. Ada 7 yang masuk ke 0 ya, tapi harusnya 1 misalkan. Ini kalau sudah bisa baca confusion metric, nanti akan kita bahas di kelas terpisah ya. Ini kalau visualisasinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita coba lihat. Nah, ini ya, ternyata benar ya. F1 score-nya akurasinya adalah 90%. Tapi nanti kita akan tahu apa itu presisi, apa itu recall. Ini kalau kita visualisasikan, ini untuk training ya. Training kan ini yang 300 ya. Tadi yang kita jadikan proses perhitungan akurasi itu yang testing. Nah, ini ya. Dan ini pasti ada hijau yang masuk ke merah, ada merah yang masuk ke hijau. Itu jumlahnya harusnya ada 10 ya. Coba kita hitung ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya? Yang merah masuk ke hijau ada 1, 2, 3. Sehingga tadi
cocok ya untuk confusion metriknya kurang lebih seperti itu. Ini simulasi contoh bagaimana teman-teman bisa menjalankan proses klasifikasi. Silahkan ya setelah ini dari contoh yang sudah saya berikan, ini pastinya sudah ada di GitHub ya, tinggal teman-teman cek di Kulino materinya di mana. Dan sekali lagi jangan sampai lupa untuk menyelesaikan yang ada di ini ya, assignment 4 ya. Assignment 4. Ini kalau bisa kalian pakai dataset yang berbeda, jangan pakai dataset persis yang tadi saya contohkan ya. Kalau teman-teman ternyata kemarin yang didapatkan data-data di tugas sebelumnya bukan data untuk klasifikasi, silahkan bisa cek di OnCloud ya. Ini di materi yang kedua nih. Materi yang kedua, bukan di sini. Student ya. Nah ini TM2 nih. Ini ada contoh dataset. Ini ada beberapa data-data yang dia labelnya kategorikal, kemudian dicoba untuk bereksperimen. Ya. Mungkin tadi kan yang saya contohkan ada Gaussian, sudah saya tunjukkan di scalarnya ada beberapa contoh naive Bayes ya. Silahkan bisa diproses ya, dicoba-coba lah. Kemudian nanti kita bisa discuss di pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira itu ya untuk sesi pertemuan minggu ke-4 dan ke-5 ya. Sekali lagi jangan lupa upload di Kulino ya, dan minta tolong monitor Komting. Komtingnya mana nih? Hadir nggak nih? Nggak ada Komtingnya nih? Nggak ada kayaknya, Pak. Oh, nanti diinfokan untuk mengabari yang presensi absen ke-4 ya, atau nanti saya infokan di grup juga nggak apa-apa untuk kelompok ini. Atau kalian kalau ada grup sendiri bisa diinfokan di sana yang hadir ya, bahwa presensi minggu ke-4 itu bisa dilakukan di Kulino. Kalau yang presensi minggu ke-5 ini kan tadi sudah ya 14.00 sampai jam 14.10. Silahkan teman-teman bisa buka Kulinonya untuk melakukan presensi di minggu yang ke-5 sekaligus minggu yang ke-4. Gitu nih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kelas saya cukupkan ya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa di grup atau bisa langsung ke saya, nggak masalah. Baik, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya cukupkan, saya akhiri untuk sesi siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih.